Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua sehat-sehat, amin. Ada berapa banyak yang mau beribadah hari ini? Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saya sangat percaya Roh Kudus mengurapi kita semua, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau amat baik buat kami. Terima kasih kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu beribadah. Kami percaya, kami mohon pengurapan-Mu atas kami. Kami sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Biar hari ini ada pujian, ada syukur dari kami naik kepadamu ya Tuhan. Dari hati yang mengasihi Engkau. Oh ralaba syakata karalaba. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Oh ralaba ya ralaba syangkana ralabo. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Amat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang perkasa. Di hadirat-Mu kami percaya. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah-limpah buat kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu buat kami semua. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan baik, sungguh amat baik. Untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nyanyikan, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
sekali lagi. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ayo angkat tangan buat Tuhan yuk. Bilang dari hati kita yang mengasihi Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Rencananya dalam hidup kita luar biasa. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Amin. Mari nyanyikan yuk. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam rencanamu buat setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Percaya pada Engkau perkasa, Allah yang dahsyat, Allah luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Ya, Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu?
Yang pertama, Jesus as Savior atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera.
Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau luar biasa, Engkau sangat baik. Rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami.
Bawa kami terus ke hadirat-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai. Oh ralaba syakata karalaba. Makasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang ada di hadirat-Mu saat ini. Kami rindu hadirat-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang mengetahui, yang tahu akan hati kami. Oh hari-hari ini kami perlu Engkau, butuh Engkau ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba. Dipercaya di hadirat-Mu Engkau memuaskan kami. Kerinduan kami ya Tuhan, untuk datang kepadamu. Sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja
Ada pemulihan. Terima kasih banyak Tuhan. Ada keselamatan. Oh ralaba syakata karalaba. Berangkat kedua tangan kita buat Tuhan. Buka hati kita sama Tuhan. Lalu bilang buat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kerinduan kami untuk selalu ada di hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu yang memuaskan kami, memulihkan kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah kekuatan kami, Kau penolong kami, Engkau kasih, Engkau yang mengubah hidup kami untuk semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya ajak kita menyembah Tuhan, bersyukur di hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Horalaba yaralaba syandaralaba iralaba yaralaba shidiri. Haleluya. Engkau mendengar setiap pujian anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Penyembahan dari hati kami bagi-Mu Yesus Tuhan, keselamatan kami. Ralaba yaralaba syanda, Engkau yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan.
Kau Allah, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang sanggup kami. Ketika kami rindu datang kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mencari Engkau, Kau berkenan ditemui. Dan ketika kami bertemu denganmu Tuhan, Kau melepaskan kami. Engkau membebaskan kami. Kau mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Itu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua ada di hadirat-Mu. Kami percaya hati kami diubahkan saat kami memuji menyembah. Hadirat-Mu memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan. Pesan-pesan-Mu saat kami di hadirat-Mu. Kami percaya kami diberkati. Dan firman-Mu akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Pengurapan atas kami semua yang mengikuti ibadah online bahkan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap menyambut Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Dan pasti Bapak Ibu mengalami damai sejahtera sukacita. Amin saudara. Dan Bapak Ibu ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada dalam masa penuaian jiwa-jiwa. Ada berapa banyak yang percaya bahwa itu pasti terjadi bagi hidup kita pribadi, rumah tangga, maupun mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita. Amin saudara. Nah Bapak Ibu mari kita baca dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, mari saya baca untuk Bapak Ibu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, hari ini saya berikan judul tentang kerinduan dan usaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin saudara, saya percaya Bapak Ibu punya kerinduan, punya usaha untuk ketemu sama Tuhan. Apakah itu secara pribadi, persekutuan, maupun ibadah. Saudara, saya percaya ketika kita punya kerinduan sama Tuhan, kerinduan untuk ketemu Tuhan, bukan saja kerinduan, tapi pasti ada usaha. Orang yang rindu ketemu sama Tuhan, pasti ada usaha untuk bertemu sama Tuhan. Tidak saja sampai pada kerinduan. Oh, saya rindu. Nah, saya rindu ketemu Tuhan. Tapi tidak ada usaha. Saudara jalan sama-sama kerinduan dan usaha untuk ketemu sama Tuhan. Begitu juga kan Bapak Ibu kalau mungkin ada kerinduan ketemu sama teman, ya tidak saja rindu-rindu, oh saya rindu, tapi saya percaya ada rencana untuk usaha untuk ketemu dengan teman, dengan sahabat kita. Demikian juga kalau Bapak Ibu punya kerinduan ketemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus, pasti ada usaha. Amin saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu saya rindu share kepada Bapak Ibu tentang seorang yang ada di Alkitab bernama Sakeus. Saya percaya cerita Sakeus ini Bapak Ibu sudah dengar mungkin sejak sekolah minggu dan sampai hari ini juga masih dengar tentang cerita Sakeus. Nah, kita tahu bahwa Sakeus ini dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudara, bukan saja pemungut cukai tapi kepala pemungut cukai, badannya pendek, dan ketika Sakeus
mendengar bahwa nanti Tuhan Yesus akan lewat di kota Yeriko. Dia karena badannya pendek, dia rindu untuk mau melihat Yesus. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana usahanya? Dia berusaha untuk naik di atas pohon. Benar, ketika dia naik, Tuhan Yesus lihat dia di atas pohon. Tuhan Yesus panggil turun, lalu akhir dari cerita daripada Sakeus ini, Tuhan Yesus tinggal numpang di rumahnya. Dan di sana dikatakan terakhir bahwa keselamatan terjadi di rumah Sakeus. Nah Bapak Ibu, ketika saya baca cerita ini luar biasa. Untuk terjadi keselamatan di rumah Sakeus ini, ada beberapa hal yang Sakeus harus lewati. Dia seorang kepala pemungut cukai. Tapi dia juga rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bahwa Sakeus ini sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Dia sudah tahu, dia sudah dengar tentang Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, mendoakan orang yang sakit sembuh, dan lain-lain pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Sakeus ini dengar bahwa Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yeriko, wow, dia cepat-cepat. Dia berusaha untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Saudara, mari yang pertama. Saya ajak Bapak Ibu kita baca di Lukas pasal yang ke-19. Ini cerita tentang Sakeus. Di situ nanti Bapak Ibu baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Apa yang Sakeus kerjakan sampai terjadi keselamatan di dalam rumahnya. Sampai Tuhan Yesus itu bisa menumpang di dalam rumahnya. Bisa datang tinggal di dalam rumahnya. Nah kita lihat ayat yang ke-3 kita baca ya. Kalau Bapak Ibu bisa juga baca di rumah, saya baca untuk Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa ayat yang ke-3, Sakeus ini ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Orang banyak sebab badannya pendek. Nah ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ayat yang ketiga dikatakan, lihat ayat yang ketiga, Sakeus ini dia berusaha. Ketika Sakeus dengar, tahu bahwa Yesus mau lewat, mau masuk ke kota Yeriko, dia ini berusaha untuk mau cari tahu. Dikatakan dia mau melihat apakah Yesus itu. Tetapi karena orang banyak dan badannya pendek, maka dia berusaha untuk manjat pohon ara yang ada di situ saat itu. Saudara, yang pertama saudara, Sakeus punya kerinduan dan punya usaha untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Sakeus ini dia punya badan pendek. Dan ketika banyak orang yang hendak melihat Yesus, dia juga pengen ketemu Yesus. Dia pengen lihat Yesus tapi badannya pendek. Dia enggak bisa. Tetapi lihat, karena kerinduannya, dia punya usaha. Dia mau berusaha untuk naik di atas sebuah pohon. Ayat yang keempat kita lihat lagi. Dia berusaha untuk manjat pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Saudara, luar biasa ini kerinduan daripada Sakeus. Baru dikatakan bahwa ia mendahului orang banyak. Dia tidak tunggu-tunggu orang banyak, tapi dia mendahului. Betapa saya pikir, betapa luar biasa Sakeus berlari-lari itu. Berlari-lari untuk mau ketemu Yesus. Panjat pohon ara. Saudara, Sakeus ini tidak saja punya kerinduan untuk lihat Yesus, tapi dia berusaha. Saudara, di antara orang banyak, badannya yang pendek, tapi dikatakan ayat yang 4, dia mendahului orang banyak itu, saudara. Luar biasa Sakeus ya. Karena apa? Dia mau ketemu sama Tuhan Yesus.
Dia tidak diam-diam saja, saudara. Dia tidak hanya kerinduan aja, tapi ada usaha yang luar biasa. Saudara, saya percaya Bapak Ibu dengan saya, kalau punya kerinduan sama untuk ketemu sama Tuhan Yesus, maka pasti ada usaha kita. Nah, bagaimana usaha kita? Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sementara dicurahkan berlimpah-limpah. Roh Kudus sementara mengurapi kita. Dan saya percaya ketika ada kerinduan kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk kita mau ketemu sama Tuhan. Amin, saudara. Ada usaha untuk kita ketemu sama Tuhan. Secara pribadi, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Saya percaya pasti kita ketemu sama Tuhan. Di hadirat Tuhan, pasti Bapak, Ibu, dan saya ketemu sama Tuhan. Amin, saudara. Sakeus berusaha, dia ketemu sama Tuhan. Dan memang dia ketemu sama Tuhan. Yang pertama, dia punya kerinduan. Dan tidak saja kerinduan, dia punya usaha. Sehingga apa, saudara? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Dia panjat pohon ara. Dan ketika Tuhan Yesus lewat di situ, Tuhan Yesus melihat ke atas dan melihat Sakeus ada di atas pohon ara. Yang kedua, saudara, ketika Sakeus punya kerinduan dan dia ada di atas pohon ara, saudara, Tuhan Yesus melihat dia. Tuhan Yesus memandang kepada dia. Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Ketika Sakeus ada di pohon ara, atas pohon ara, Tuhan Yesus lihat Sakeus. Dan saudara, Tuhan Yesus langsung panggil namanya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu siapa itu Sakeus. Dan saya percaya Tuhan Yesus tahu juga siapa Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus kenal kita karena kita adalah miliknya. Amin, saudara. Tuhan Yesus panggil Sakeus turun. Lalu segera Sakeus turun. Sebab hari ini, kata Tuhan Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa ya. Saya percaya kalau perkataan ini ketika Bapak, Ibu, dan saya memuji menyembah Tuhan. Lalu ada pernyataan roh yang berkata, aku mengasihi engkau, aku mau melakukan sesuatu buat engkau. Luar biasa, aku ada di rumahmu saat ini, aku ada di hatimu saat ini. Wah, dahsyat, saudara. Wow, saya percaya kita semua bersuka cita. Nah, Tuhan Yesus lihat. Amin, saudara. Tuhan Yesus memandang. Firman Tuhan di Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18, kita lihat di sana. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Nah, ini firman Tuhan bilang, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara. Mata Tuhan itu lihat Bapak, Ibu, dan saya. Saat itu mata Tuhan lihat kepada Sakeus. Ternyata Sakeus ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya ketika orang-orang yang takut akan Tuhan datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menyambut kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Tuhan lihat Sakeus. Tuhan pandang Sakeus, lalu Tuhan ayo turun. Nah, saudara, kita lihat ketika Sakeus itu turun. Sakeus turun dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-8. Dikatakan ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 19, kita lihat. Ayat ke-8 katakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ketika
Tuhan memandang Sakeus dan Sakeus turun. Sakeus penuh dengan sukacita karena dia ketemu sama Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu buat dia. Tuhan Yesus akan menyambut dia. Lalu saudara, di ayat ini ada satu pertobatan terjadi dari Sakeus. Sakeus bertobat, saudara. Makanya pernyataan ini Sakeus katakan di ayat yang ke-7. Ayat ke-8. Dia berdiri, lalu dia bilang sama Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, di sini ada pertobatan daripada Sakeus. Saudara, kita kalau ketemu dengan Tuhan, ya, ada mungkin sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Dan dalam diri kita sendiri, saya percaya kita datang, kita mengaku itu sama Tuhan. Ada pengakuan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada pertobatan kita sama Tuhan. Sakeus ini sebenarnya awalnya dia takut sama Tuhan. Saudara, ada pertobatan, makanya dia bertobat. Ada Roh Kudus yang memimpin dia, sehingga dia mau bertobat. Dia mau kembali lagi sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu, kita semua tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ada dosa, ada pelanggaran, kita datang mengaku sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan saudara, sesuatu terjadi dalam kehidupan Sakeus. Mungkin hari-hari ini juga kita sudah jauh daripada Tuhan. Kasih mula-mula kita sudah tidak ada lagi. Mari kembali sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya mau lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau punya kerinduan terus sama Tuhan. Saya mau rindu ketemu sama Tuhan. Saudara, yang ketiga. Sakeus bertobat. Ada pertobatan, ada penyesalan. Haleluya. Saudara, lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Ayat yang keempat, ayat yang ke-9 dikatakan. Nah, ayat yang ke-9. Setelah Sakeus mengaku kesalahan, dosa, pelanggaran, apa yang dia sudah lakukan. Lalu ayat yang ke-9. Tuhan Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sakeus adalah keturunan Abraham. Dikatakan dia pun anak Abraham. Saudara, saya percaya. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin banyak yang kita sudah lakukan. Pernah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasih mula-mula kita sama Tuhan. Tapi berjalan waktu demi waktu. Kasih mula-mula itu hilang dari kita. Lalu kita mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya Sakeus menjadi contoh dan berkat untuk kita. Dia kembali kepada Tuhan. Sama juga Bapak, Ibu, dan saya kembali kepada Tuhan. Lalu dikatakan terjadi keselamatan dalam rumah Sakeus. Amin, saudara. Terjadi keselamatan, saya renungkan keselamatan dalam banyak hal. Haleluya. Hari-hari ini saya percaya terjadi keselamatan juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin kita diselamatkan dari sakit penyakit, dari masa-masalah keuangan, dari hal-hal yang sepertinya, aduh ini menjadi beban buat saya, tekanan buat saya. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Lalu terjadi keselamatan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dipulihkan dalam segala hal. Saudara, luar biasa. Maka seisi keluarga, rumahnya terjadi keselamatan. Ada keselamatan. Saudara ingat cerita tentang Paulus dan Silas saat itu ketika di penjara. Wow, mereka muji menyembah Tuhan tengah malam. Pintu-pintu penjara terbuka, terlepas, bergoyang, gempa terjadi, pintu-pintu penjara terlepas. Lalu terbuka pintu penjara, kepala penjara itu kaget. Tapi mereka bilang tidak ada apa-apa, tenang saja. Lalu di situ mujizat Tuhan terjadi. Kepala penjara itu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan seisi keluarganya percaya kepada Allah. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saya percaya hari-hari ini penuaian sedang terjadi. Mungkin melalui kehidupan kita secara pribadi.
Ada banyak orang melihat pertobatan kita, lalu mereka datang kepada Tuhan. Keluarga, sahabat kita. Dari sanalah terjadi penuaian jiwa-jiwa bertobat dan banyak jiwa diselamatkan. Amin saudara. Mari kita belajar dari kisah Zakeus ini. Punya kerinduan pertama dan usaha. Dan yang kedua, ketika kita punya kerinduan ketemu sama Tuhan, Tuhan lihat kita. Dan ketika Tuhan melihat kita, Tuhan rindu ketemu dengan kita. Dan ketika kita ketemu sama Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Termasuk dalam pertobatan. Lalu ketika kita bertobat, saudara, ada pemulihan terjadi. Keselamatan terjadi dalam segala hal. Pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apa saja yang kita kerjakan. Saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya di hadirat-Mu Engkau mau mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita yang kehilangan kasih mula-mula atau banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini terjadi keselamatan dalam hidup kita. Terjadi pemulihan dalam hidup kita. Kasih yang semula kembali lagi memenuhi kita. Sehingga kita punya kerinduan dan punya usaha untuk ketemu sama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Hari ini ya Tuhan Kau lihat anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Kami percaya ketika kami angkat tangan buat Tuhan. Dengan kerinduan kami. Untuk Tuhan menyelamatkan, memulihkan kami. Maka itu terjadi. Tuhan pulihkan kami. Tuhan sembuhkan kami. Tuhan angkat kami kembali lagi ya Tuhan. Pulihkan kasih mula-mula kami. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Iralaba syekete kerebi karalaba. Oh ralaba ya ralaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Terjadi keselamatan, terjadi pemulihan, kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah dikuatkan. Terima kasih yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Terima kasih Tuhan, ada keselamatan dalam keluarga kami. Terima kasih, melalui satu orang diselamatkan, Kau berkata seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan mereka boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya kembali kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Kekal selama-lamanya. Ubah hati kami. Kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Memohon kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengurapan yang lebih lagi. Pewahyuan-pewahyuan firman-Mu ya Tuhan. Visi-visi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Terima kasih juga Tuhan untuk Gembala CK4 kami. Bapak Pendeta Weller Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga. Tuhan kami mohon penyertaan-Mu sempurna, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Pengurapan-Mu ya Bapak. Terus yang baru untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam program-program YouTube menjadi berkat bagi banyak orang. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa, mohon kekuatan, kesehatan, roh yang menyala-nyala, hikmat-Mu buat kami Tuhan. Untuk ada dalam masa penuaian ini Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Dengan damai sejahtera keamanan yang daripada Tuhan. Juga untuk pemimpin kami. Bapak Presiden, Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden Pak Gibran. Kami serahkan hamba-hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan turun bagi hamba-hamba-Mu ini. Dalam memimpin akan bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Untuk anak-anak kami, generasi Yeremia, anak-anak muda yang Tuhan sementara persiapkan mereka. Mereka sementara dipersiapkan. Pengurapan yang dahsyat ada dalam kehidupan mereka. Memulihkan mereka. Menyertai mereka Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan utus, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Tuhan sertai mereka. Mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan Yesus terima kasih banyak saat ini juga. Jika kami akan memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan kami berdoa. Berkat-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Apakah itu persembahan syukur, persembahan umum, bahkan juga persepuluhan. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkatilah orang yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Tuhan, sebelum kami selesai ibadah online ini, kiranya mari berkati kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.